Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 76. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 61. Perlindungan dan pemberdayaan petani diatur melalui undang-undang yang dikeluarkan pada tahun A 2010, B 2011, C 2013, atau D 2015. Oke, kita bahas ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 itu mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 61 adalah yang C ya teman-teman, 2013. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 62. Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara A. Pemerintah dan pelaku utama, B. Pemerintah dan pelaku usaha, C. Pelaku utama dan pelaku usaha, atau D. Penyuluh swasta dan pelaku utama. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 8 Ayat 4, kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 62 adalah yang C ya teman-teman, pelaku utama dan pelaku usaha. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 63. Evaluasi pembinaan kelembagaan petani yang perlu dilaksanakan secara teratur meliputi evaluasi berikut, kecuali A. Evaluasi awal, B. Evaluasi proses, C. Evaluasi target, atau D. Evaluasi dampak. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan pertanian, evaluasi pembinaan kelembagaan petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal atau pre-evaluation, evaluasi proses atau ongoing evaluation, evaluasi akhir atau post atau terminal evaluation, maupun evaluasi dampak atau ex post evaluation. Jadi yang bukan itu adalah yang C ya teman-teman, evaluasi target. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 64. Rencana definitif kelompok tani harus disusun paling lambat pada bulan A. Januari, B. Februari, C. Juni, atau D. Desember. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan pertanian, RTK atau Rencana Definitif Kelompok Tani ya, disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrenbangkdes. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 64 adalah yang A ya teman-teman, Januari. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 65. Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi paling lambat selesai pada awal A. Januari, B. Februari, C. Agustus, atau D. Desember.
Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan pertanian, penyusunan RDKK pupuk bersubsidi paling lambat selesai pada awal Februari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 65 adalah yang B ya teman-teman, Februari. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 66. Wilayah kerja penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut WKPP adalah daerah binaan penyuluh pertanian yang terdiri dari A1 desa, B1 kecamatan, C1 atau beberapa desa atau kelurahan, atau D1 kabupaten. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan pertanian, wilayah kerja penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut WKPP adalah daerah binaan penyuluh pertanian yang terdiri dari satu atau beberapa desa atau kelurahan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 66 adalah yang C ya teman-teman, satu atau beberapa desa atau kelurahan. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 67. Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah diatur melalui Permentan nomor A1 tahun 2017, B1 tahun 2019, C1 tahun 2018, atau D3 tahun 2017. Oke, kita bahas ya. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 mengatur tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 67 adalah yang B ya teman-teman, nomor 1 tahun 2019. Oke, ingat-ingat ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 68. Sertifikat dan atau laporan hasil pengujian atau LHP mutu dan laporan hasil uji efektivitas pada pupuk berlaku paling lama titik-titik sejak dikeluarkan oleh lembaga uji. A 4 bulan, B 6 bulan, C 12 bulan, atau D 24 bulan. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Permentan nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, pasal 17, sertifikat dan atau LHP mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlaku paling lama 12 bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 68 adalah yang C ya teman-teman, 12 bulan atau 1 tahun ya. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 69. Berdasarkan tangkapan wereng batang coklat atau WBC, apabila populasi WBC beragam generasi atau tumpang tindih, maka persemaian dilakukan A 7 hari setelah puncak tangkapan, B 15 hari setelah puncak tangkapan kedua, C 7 hari setelah puncak tangkapan kedua, atau D 15 hari setelah puncak tangkapan. Oke, kita bahas ya. Masa persemaian berdasarkan tangkapan wereng batang coklat atau WBC itu ada dua ya. Yang pertama, apabila tangkapan WBC imigran atau Macroptera pada lampu perangkap terdiri atas satu generasi atau seragam, maka persemaian hendaknya dilakukan 15 hari setelah puncak tangkapan. Untuk yang kedua, apabila populasi WBC beragam generasi atau tumpang tindih, maka persemaian dilakukan 15 hari setelah puncak tangkapan kedua.
Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 69 adalah yang B ya teman-teman, 15 hari setelah puncak tangkapan kedua. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 70. Kesulitan melahirkan pedet pada ternak sapi disebabkan oleh hal-hal ini, kecuali A. Genetik, B. Faktor lingkungan, C. Gizi kurang, atau D. Ukuran pedet terlalu besar. Oke, kita bahas ya. Distokia atau kesulitan melahirkan pedet pada ternak sapi disebabkan yakni yang pertama genetik, yang kedua gizi kurang, yang ketiga infeksi, dan yang keempat ukuran pedet terlalu besar. Pedet itu anaknya sapi tuh ya, yang masih kecil, itu namanya pedet. Itu bahasa Jawa. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 70 adalah yang B ya teman-teman, faktor lingkungan, karena tidak termasuk ya. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.